Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 67, Paviliun Rahasia. Apa yang dikatakan Jian Wushuang adalah kebenaran. Dia hanya menghabiskan 2 jam di dalam tanah rahasia langit dan bumi, tetapi membuat kemajuan besar dalam pemahamannya tentang inti pedang. Pedang esensi bumi dan angin milikku telah membuat kemajuan besar dalam bentuk ketiga pendekar pedang tak berwujud. Jian Wushuang sangat terkejut karena 2 jam itu setara dengan kerja kerasnya selama 1 bulan, atau lebih. Sama-sama. Aku juga membuat kemajuan besar, kata Yang Zaixuan serius. Haha. Ini adalah salah satu dari 3 harta karun Istana Naga. Biaya masuknya sangat tinggi, tentu saja keuntungannya juga tinggi. Kamu bisa masuk ke tempat itu 3 kali. Karena kamu sudah masuk sekali, kamu harus menghargai 2 kesempatan yang tersisa, kata Wang Yuan sambil tersenyum. Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan kepadamu harta karun terakhir dari Istana Naga. Mereka mengikuti Wang Yuan ke pintu masuk loteng tinggi yang dijaga ketat yang memancarkan aroma kuno samar. Loteng ini adalah yang terpenting dari 3 harta karun Istana Naga, Paviliun Rahasia. Ada banyak harta karun di Paviliun Rahasia, tetapi Anda hanya dapat mengambilnya dengan menukar poin. Masuklah dan lihatlah, kata Tian Bao. Jian Wushuang dan Yang Zaixuan segera memasuki Paviliun Rahasia. Di dalam Paviliun Rahasia yang besar dan luas, harta karun dibagi menjadi banyak kategori. Ada metode kultivasi, teknik bela diri, pil ramuan, dan kelas eksotis. Dengan keterampilan penciptaan surgawi yang menentang tatanan alam, Jian Wushuang tidak memerlukan metode kultivasi. Ia juga tidak memerlukan eliksir dan kelas eksotis untuk saat ini, jadi ia langsung menuju bagian teknik bela diri. Bagian teknik bela diri dibagi menjadi teknik pedang, teknik pisau, teknik tombak, dan sebagainya. Jian Wushuang meninggalkan sisi Yang Zaixuan dan langsung menuju bagian teknik pedang. Bagian itu menyimpan hampir ribuan buku langka di Swordsman's High Plus P. Beruntung bagi Jian Wushuang, ada daftar yang bisa dirujuknya. Kalau tidak, dia mungkin perlu membolak-balik setiap buku untuk menemukan buku yang ada di Swordsman's High Plus P miliknya. Daftar tersebut merinci sejumlah Swordsman's High Plus P, pengenalan dasar untuk setiap Swordsman's High Plus P, serta poin yang dibutuhkan untuk pertukaran. Namun, hanya dengan melihat sekilas, Jian Wushuang menyadari bahwa Swordsman's High Plus P dengan peringkat terendah dalam daftar ini sudah merupakan yang terbaik. Tidak ada kekurangan sword skill. Keterampilan pedang berada di luar jangkauan para pendekar pedang High Plus P. Secara umum, seseorang perlu menggunakan keterampilan pedang sambil memperlihatkan pemahaman esensi pedang. Pedang tak berwujud, High Plus P, barang pertama yang dicarinya adalah pedang tak berwujud, High Plus P. Dia mengetahui dari Ye Rufeng bahwa pendekar pedang tak berwujud tidak lain adalah pendekar pedang tak bernama. Pendekar pedang tak berwujud memiliki 9 gerakan pedang dan apa yang telah dia kembangkan hanyalah 3 gerakan pedang pertama yang paling sederhana. Ketemu. Mata Jian Wushuang berbinar ketika dia menemukan pendekar pedang tak berwujud, High Plus P dalam daftar. Pendekar pedang tak berwujud, High Plus P, jurus pedang yang diakui oleh dinasti Tianzong sebagai jurus nomor 1 di dunia. Jurus ini cocok untuk para pendekar yang memahami esensi pedang Gale. Ada 9 jurus, dan masing-masing lebih kuat dari jurus sebelumnya. Tukarkan 3 gerakan pertama dengan 200 poin. Tukarkan 3 gerakan tengah dengan 2000 poin. 3 gerakan terakhir tidak tersedia. Jadi benar mereka hanya memiliki 3 gerakan tengah, bukan 3 gerakan terakhir. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia mendengar ini dari Ye Rufeng dalam perjalanan mereka ke sini. Meskipun ada 9 gerakan pedang dari pendekar pedang tak berwujud, 3 gerakan terakhir yang paling kuat telah lama hilang dalam sejarah. Istana Naga mungkin adalah tempat suci kultivasi dinasti Tianzong, tetapi bahkan mereka tidak dapat memulihkan gerakan pedang dari pendekar pedang yang telah hilang. Aku harus menghabiskan 2000 poin hanya untuk 3 gerakan tengah. Jian Wushuang mengerutkan kening diam-diam karena skornya saat ini tepat sebesar itu. Tidak usah terburu-buru. Mari kita lihat keterampilan pedang lainnya. Jian Wushuang belum merasa cemas untuk membuat keputusannya. Dia mulai membaca kategori Swordsman's High Plus P untuk memahami Sword Essence of Earth. Pemahamannya tentang Sword Essence of Earth, pada kenyataannya, jauh lebih tinggi daripada Sword Essence of Gale. Sayang sekali dia tidak memiliki sword skill yang cocok untuk menunjukkannya selama ini. Bahkan di Mansion Markis Pedang, pendekar pedang kelas 1 yang dia pelajari condong ke esensi bumi. Tapi itu bahkan bukan pendekar pedang kelas 1, apalagi pendekar pedang kelas 1 yang super. Itu terlalu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan esensi pedang buminya secara maksimal. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah menemukan keterampilan pedang yang cocok dalam esensi pedang bumi. Ada banyak sword skill dalam daftar yang sesuai dengan tujuannya. Dia akhirnya memilih 3 setelah mempertimbangkan masing-masing dengan saksama. Ketiganya adalah Mark of Earth, Immemorial Sword Skill, dan Formless Sword Wave.
Mark of Earth membutuhkan 2.500 poin, sedangkan Immemorial Sword Skill membutuhkan 3.000 poin. Formless Sword Wave dibagi menjadi dua bagian, masing-masing 2.500 poin. Meskipun masing-masing taktik pedang ini memiliki kelebihannya sendiri, menurutku riak pedang tak berbentuk tampaknya lebih unggul. Itu juga lebih cocok untukku, tetapi nilai tukarnya lebih tinggi. Jian Wushuang mengerutkan kening. Kedua bagian itu akan menghabiskan 5.000 poin. Saat ini, ia hanya punya 2.000 poin. Terserahlah. Karena aku tidak punya cukup poin untuk dua sword skill lainnya sekarang, aku tidak akan menukarkannya untuk saat ini. Aku akan menunggu dan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Tidak akan terlambat saat itu. Dia lalu meninggalkan bagian Swordsman's High Plus P dan mulai berjalan-jalan melalui bagian pil eliksir dan kelas eksotis. Ada berbagai macam harta karun dan ramuan aneh di sini, banyak di antaranya yang sulit ditemukan di dunia luar. Di paviliun rahasia, seseorang hanya perlu poin untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, Jian Wushuang meninggalkan paviliun rahasia bersama Yang Zaixuan. Namun sebelum pergi, Yang Zaixuan menghabiskan 4.000 poin untuk ditukar dengan teknik bela diri. Jian Wushuang hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang Zaixuan memiliki lebih banyak poin daripada dia. Ketika dia keluar dari paviliun pedang, Wang Yuan menghampirinya. Apa pendapatmu tentang harta karun di paviliun rahasia? Ada banyak dari mereka, kata Jian Wushuang. Saya pernah mengunjungi gudang kekuatan besar, namun tempat ini tidak ada apa-apanya, imbuh Yang Zaixuan. Haha, tentu saja. Ini adalah paviliun rahasia Istana Naga. Bagaimana bisa sekte-sekte dinasti Tianzong itu dibandingkan? Sebagai murid tempat ini, kita bisa menebus harta karun itu jika kita punya cukup poin. Wang Yuan tersenyum. Bos Wang Yuan, bagaimana kita bisa mendapatkan poin ini? Tanya Jian Wushuang. Ada banyak cara. Aku akan memberitahumu satu persatu, jawab Wang Yuan, segera menjelaskan setiap metode. Metode pertama, lewati Dragon Gate Pass. Ada 13 lantai di gerbang naga. Dimulai dari lantai ketiga, Anda bisa mendapatkan 1.000 poin untuk melewati setiap lantai. Setelah lantai ke-9, Anda mendapatkan 2.000 poin untuk setiap lantai. Saya mendengar Anda menyebutkan bahwa salah satu dari Anda melewati lantai 8 dan yang lainnya melewati lantai 4. Paul 2, Anda memperoleh 5.000 poin. Paul 3, Anda memperoleh 1.000 poin. Namun, setiap pendatang baru juga memperoleh 1.000 poin secara gratis, jadi Anda masing-masing memperoleh 6.000 dan 2.000 poin.